Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Maklumat pertama, yang bertindak sebagai khotib salat Jumat hari ini adalah Ustadz Dr. Andes Haji Surwanto Ahmad, dan imam salat Jumat hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Abdullah Rabbani Al-Hafiz. Maklumat selanjutnya, laporan penerimaan kotak amal dan trommel kegiatan penyelenggaraan salat Jumat sebagai berikut. Pemasukan trommel kotak amal pada penyelenggaraan kegiatan salat Jumat pekan kemarin tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp1.400.000. Sedangkan untuk penerimaan kotak amal yang berada di teras masjid periode tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp2.428.000, sehingga total keseluruhan pemasukan sebesar Rp3.828.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas infak dan sedekah dari para jemaah sekalian. Semoga keikhlasan dari para jemaah sekalian senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili atas nama DKM Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para jemaah sekalian, baik dari segi moral maupun material yang telah diberikan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk warga kita dan untuk saudara-saudara kita yang umumnya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Dimohon para jemaah sekalian untuk mengisi saf-saf yang masih kosong terlebih dahulu, dan dihimbau untuk para adik-adik sekalian agar tertib dan khusyuk selama mengikuti kegiatan salat Jumat. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi
ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi al-wahidil qahar wal malikul abrar wal azizul ghafar wal mukawwiril layla 'alan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa rasulah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi bihaqqa jihadi ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kepadanya yang senantiasa membersamai detik-detik amanah umur, kesempatan dan waktu yang masih Allah tetapkan untuk kita semua dengan berbagai limpahan curahan nikmat dan karunia yang tak pernah terhingga jumlah dan ragamnya kepada kita. Kita telah diberikan kesempatan yang amat sangat berharga, yakni waktu atau umur atau usia, sehingga kita berada di tahun 2023. Hari ini Jumat kedua pada tahun ini. Jamaah sekalian, tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita agar tahun yang sedang kita jalani menjadi tahun yang lebih baik, lebih berkah dalam segala hal, utamanya dalam keimanan kepada Allah. Jamaah sekalian, tiada nikmat yang lebih besar dari nikmatul iman, hidayah, nikmat Islam. Itulah kemudian khatib Jumat hampir selalu mengingatkan kepada kita untuk yang jarang menyimak atau membaca, setidaknya setiap Jumat diingatkan dengan narasi tazkirah, peringatan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah senantiasa kepada Allah dengan bangunan takwa yang sebenar-benarnya, dan Allah pesan yang amat luar biasa dalamnya agar wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita jangan sampai terpisah dengan dunia fana ini kecuali dengan membawa keislaman dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa keimanan. Sama sekalian, mahalnya iman salah satu gambaran yang amat sangat tegas dalam redaksi Quran bisa kita baca salah satunya Pak dalam surat ketiga Ali Imran pada urutan ayat ke-91. Betapa mahalnya iman itu sehingga orang-orang yang kafir ingin menebus kekafirannya meskipun dengan sejumlah emas sebesar bumi. Tetapi itu tidak mungkin terjadi karena itu hanya sebuah narasi penyesalan bagi orang-orang yang mengabaikan kehidupan keimanan saat di dunia diberikan kepada mereka. Surat Ali Imran surat 3 ayat ke-91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang matinya dalam keadaan tetap kafir, falal yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, maka tidak akan bisa menebus dirinya meskipun mil'ul ardi dhahaban wala iftadabi, meskipun memiliki sebesar bumi berupa emas ketika ia ingin menebusnya dengan emas yang besar itu atas kekafiran dirinya. Ulaika lahum adzabun alim, tetap saja bagi mereka kata Allah adalah azab yang alim, yang pedih, yang mengerikan. Wama lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada penolong sama sekali. Itu salah satu narasi penyesalan, ingin menebus kekafirannya dengan harta. Harta disimbolkan di situ dengan emas. Barangkali di dunia saat ini kalau orang memiliki emas logam mulia dengan jumlah yang banyak, pasti disebut memiliki kekayaan yang tinggi. Bayangkan saja Pak, 1 gram saja yang segitu ringan nilainya sudah sekian. Bagaimana kalau dia memiliki emas yang banyak? Bagaimana menjadi sebuah perumpamaan tatkala emas itu sebesar bumi untuk menebus kekafiran dirinya?
bukan kekafiran semuanya, kekafiran dirinya, agar Allah mengampuninya atau memberikan kasih sayangnya. Tapi waktunya sudah telat. Teman sekalian, oleh karena itu khotbah yang singkat pada siang hari ini, mari dalam terbatasnya waktu kita berazam, kita kuatkan tekad kita, mumpung Allah masih berikan kesempatan berupa umur, berupa waktu. Detik bergulir menit, bergulir jam, bergulir hari, bergulir pekan, bergulir bulan, bergulir tahun, pada akhirnya itu adalah ternyata terwakili oleh sebuah angka nominal sekian pada masing-masing kita. 20, 30, 40, 50, 60 dan sebagainya. Dan angka itu adalah wakil dari putaran detik yang sudah terakumulasi, yang selama ini Allah titipkan, amanahkan kepada kita. Nah, mumpung amanah itu masih ada, hari ini kita berada dalam rotasi tahun 2023. Azam kuat agar kita benar-benar mampu menggunakan nikmat yang amat sangat besar, yaitu nikmat waktu. Karena banyak orang yang lalai dan abai kepada dua nikmat, diantaranya nikmat waktu. Orang kalau tidak sedang dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan kritis, mungkin tidak terlalu menghargai sesuatu. Biasanya orang menghargai sesuatu tatkala sesuatu itu lepas darinya. Orang tua merasa, oh enaknya muda, tentu setelah tua. Tapi orang muda tidak mikirin bagaimana nanti tua. Orang yang sedang sakit, tak berdaya, dalam hatinya mengatakan, Masya Allah, nikmatnya sehat. Tapi tatkala sehat, apakah kita berpikir kalau sakit seperti apa? Kalau sedang punya waktu yang luang, yang senggang, padahal sebenarnya senggang, luang, sibuk itu semua urusan kita dan kita yang mengatur. Kita kadang-kadang hanya pandai sibuk urusan sebelah, yakni duniawi. Tapi kadang-kadang kita suka tidak pandai bersibuk ria dalam urusan yang menentukan kehidupan selama-lamanya. Itulah kemudian Allah selalu ingatkan kepada kita, jangan sampai di dunia yang sejenak ini, yang kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sana. Umur rata-rata umatku itu adalah hanya kisarannya 60-70 tahun. Dan kata Nabi, sedikit yang melewatinya. Yang sedikit itu, kalau tidak kita sadari, akan banyak terlalaikan, terabaikan, terbuang. Maka disinilah butuh kesadaran beragama. Disinilah kebutuhan ma'rifatullah, ma'rifat kepada syariat, agar tahu betapa mahalnya karunia waktu, betapa mahalnya karunia umur yang saat ini masih Allah sematkan atas kita pada usia kita masing-masing. Jangan sampai kemudian umur yang begitu besar maknanya kita abaikan. Kalau kita merenung, Pak, teman-teman kita, entah teman SD, teman main, atau teman SMP, atau SMA, atau STM, atau kuliah, teman kerja, yang sebaya dengan kita masing-masing, monggo kita lihat, sebagian telah tiada. Maka tatkala kita masih ada seperti ini, maknawi yang terkait penting kita renungkan adalah bukan agar kita bisa mengumpulkan dunia segini, atau meningkatkan karir segini, bukan. Dalam konteks keimanan, maka sesungguhnya saat Allah masih berkenan menitipkan detik-detik kepada kita, adalah Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk berbenah diri, atau dalam makna yang lebih dalam adalah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang tatkala nikmat umurnya telah diusaikan atau ditakdirkan selesai oleh Allah, baru kemudian menyadari. Maka saya ingin katakan kepada kita semua, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah atau sering menyesal. Psikologis kita terguncang atau kecewa, kesal, menyesal karena sesuatu perkara. Misalnya karena kehilangan materi, kehilangan barang, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan, kehilangan kedudukan, atau mendapatkan terbayang mendapatkan kesempatan proyek misalnya senilai sekian, tapi karena satu hal batal misalnya, pasti ada rasa nyesal. Apapun yang luput dari kita,
apalagi kita bayang-bayangan, kita harapkan, pasti psikologis kita menyesal. Hanya saya ingin katakan kepada kita semua, sebesar dan sedahsyat dan sevariasi apapun penyesalan urusan dunia, Pak, masih mungkin untuk kembali mendapati peluang, masih mungkin untuk memperbaiki, masih mungkin untuk membenahi. Pelajar, mahasiswa, ketika mendapati raportnya merah, kalau dalam dulu istilah merah, raportnya banyak nilai yang kurang, tenang saja. Semester berikutnya kesadarannya dibangun, ditingkatkan, maka menjadi orang yang berprestasi misalnya. Kesempatan masih ada, Pak. Tetapi ada sebuah cerita kisah penyesalan yang mana sesal itu tak lagi ada guna. Siapa mereka? Baca Quran begitu banyak, Pak. Ayat-ayat bertebaran di berbagai surah, berbagai ayat, cerita bagaimana orang yang menyesal tatkala sesal itu tak lagi ada guna, tak lagi bisa direvisi, tak lagi bisa diberikan kesempatan. Apa yang dimaksud dengan itu? Tidak lain adalah penyesalan soal waktu, atau bermakna penyesalan soal umur. Ayatnya banyak banget, Pak, dalam Quran. Kita lihat yang pertama misalnya, surat Al-Mu'minun, urutan surat ke-23 pada pasangan ayat 99 dan 100 misalnya. Ada cerita tentang seseorang yang datang ajal kepada dia, dan kemudian dia minta teriak-teriak agar dimundurkan ajalnya atau dikembalikan kepada hidup, jangan jadi mati, kata mereka. Untuk apa? Ternyata mereka berkata dengan lantang, agar bisa beramal soleh ya Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 99 dan 100. Pada ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga tatkala jaa, datang kepada salah seorang di antara mereka, ya, maut, ajal, kematian, qala, mereka berkata, rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kami. Kembalikan kemana? Kepada hidup. Kembalikan kemana? Kembalikan kepada adanya kesempatan. Kalau dia sudah dikubur, kembalikan ya Allah ke dunia lagi. Dan mereka minta kembali dengan satu alasan. Apa kata mereka dalam ayat 100? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Simak saudara, redaksi yang begitu gamblang dari mereka, dari dia. Apa kata dia? Orang itu maksudnya yang sedang mendapatkan kesempatan ajal. La'alli a'malu solihan, agar saya ya Rabb, agar saya ya Tuhan bisa beramal yang soleh, yang baik-baik, solihan, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Kan berarti dulu kerjanya lupa, dulu kerjanya abai, dulu kerjanya meninggalkan amal-amal yang soleh. Maka dia minta dikasih kesempatan walaupun sebentar, Pak, agar bisa beramal soleh. Apa jawab Allah, Pak? Simak jawaban Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya kalimatmu saja, hanya janjimu saja, hanya omonganmu saja. Kalau kita bahas hari-hari, omdo saja. Begitu kata Tuhan kepada orang yang sudah datang ajalnya lalu teriak-teriak minta diberikan kesempatan. Ini cerita seseorang, Pak. Kita tambahkan renungannya dalam surat Fatir, surat 35 ayat ke-37, ada cerita sekelompok orang tentang teriak-teriak minta dikeluarkan dari kesengsaraan di dalam neraka agar dia bisa beramal soleh yang beda dengan yang dulu dia kerjakan. Mari kita lihat redaksinya. Dalam ayat 37 Allah katakan, menceritakan mereka, wahum yastorihuna fiha, dan mereka yastorih, berteriak-teriak, fiha, dalam neraka, dalam kondisi kesengsaraan. Apa teriakan mereka? Kalau tadi dalam ayat Al-Mu'minun teriakannya adalah Rabbana qala rabbirji'un, ya Tuhan kembalikan. Dalam ayat ini Rabbana akhrijna, ya Tuhan akhrijna, keluarkan kami dari tempat ini, dari siksaan ini. Apa kata mereka? Na'mal salihan. Kan tadi kan perorangan, Pak, ini sekarang kelompok, maka bentuknya jamak. Na'mal salihan, agar kami ya Rabb bisa beramal soleh, ghairul ladzi kunna na'mal, yang ghairo, yang beda dengan yang kunna na'mal, yang dulu aku kerjakan. Kan jelas, Pak, narasinya.
ceritanya, redaksinya. Oh berarti dulu waktu di dunia, oh berarti dulu waktu dikasih kesempatan umur, dia banyak meninggalkan amal-amal atau beramal yang beda dengan amal yang benar, beramal yang menyelisihi perintah Allah. Maka dia bilang na'mal solihan, beramal soleh ya Rabb, ghairal ladzi kunna na'mal, yang beda dengan yang dulu aku kerjakan. Kan berarti kan jelas kan Pak, yang dulu dia kerjakan adalah bukan amal soleh alias amal salah. Simak saudara bagaimana jawaban Allah kepada mereka dalam cerita kisah orang-orang ini. Dan jawaban itu tajam, dalam, menohok, menonjok kesadaran kita yang masih hidup Pak. Makanya ayat-ayat yang seperti ini begitu indah dan relevannya dibaca, direnungkan oleh siapa? Oleh kita yang masih bisa mengalir segar udara kita hirup, oleh kita yang jantungnya masih berdetak Pak, oleh kita yang masih Allah beri detik-detik kehidupan. Bagi mereka itu cuma penyesalan. Maka mereka bilang, ya Rabb, keluarkan agar saya bisa beramal soleh dengan yang beda dulu. Jawaban Allah apa Pak? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah aku panjangkan umur kalian agar cukup untuk kalian merenung, tadakkara, berfikir, berzikir, merenung, tafakur tentangnya, betapa mahalnya waktu, betapa mahalnya umur. Man tadakkara, siapa yang mau berfikir? Sering kita Pak dikasih akal oleh Allah, dengan akal itu kita menjadi lebih mulia dan paling mulia dari semua makhluk yang lainnya. Tetapi banyak manusia yang sering mengabaikan fungsi akal. Akal sehatnya tidak digunakan. Baik kalau kita baca media sosial, banyak orang-orang yang akal sehatnya terjungkir balik hanya dengan sebuah harapan receh-receh dan sebagainya. Menyesatkan, sesat, menyesatkan, mengajak sesat dan sebagainya. Padahal akalnya sehat, tapi sedang dipakai untuk tidak sehat. Orang-orang yang tidak menggunakan akal, bahkan dalam Quran begitu banyak diceritakan oleh Allah, distatuskan seperti makhluk terburuk. Satu misalnya Pak, satu aja untuk kita fahami. Allah cerita, Allah bilang kepada kita bagaimana posisi orang-orang yang mengabaikan akal di dunia atau menggunakan akalnya dengan tidak benar atau tidak menggunakan akal dengan baik. Ayat ke-22 surat Al-Anfal, ada ayat pendek menceritakan hal ini. Apa kata Allah? Inna syarab dawabi indallah. Inna, sesungguhnya syarab dawab, seburuk-buruk, terjemahnya makhluk melata atau makhluk yang bisa berjalan, yang paling buruk di muka bumi Pak. Ya, kadang-kadang diterjemahkan dalam tanda kurung binatang, binatang makhluk yang paling buruk, padahal yang dimaksud bukan binatang Pak. Yang dimaksud adalah manusia. Karena bawah ayatnya adalah apa? Setelah dikatakan syarab dawab yang indah Allah, seburuk-buruk makhluk yang di sisi Allah adalah summul bukmul ladzi la yaqilun, mereka yang pekak, yang tuli, yang buta dan la yaqilun, dan enggak mau menggunakan akal sehatnya dengan baik. Sekalian, telinga ada, berfungsi fisiknya, tapi telinga hatinya tidak berfungsi, sehingga mendengar seruan Allah diabaikan. Matanya melihat, melotot dengan jelas, melihat apa saja yang indah-indah kelihatan, tapi tidak mampu melihat mata hatinya kepada kebaikan dan kebenaran. Pikirannya ada, hatinya ada, tapi tidak mampu merenungi kebenaran. Dan orang-orang yang seperti ini dalam surat Al-A'raf 7179 bahkan dikatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Persis kayak ayat tadi Pak. Seburuk-buruk makhluk adalah manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, dan tentunya sempurnanya tidak menggunakan panca indera atau nikmat-nikmat besar yang lainnya. Bukankah mata, telinga, pikiran, hati adalah piranti software yang harusnya menangkap tanda-tanda kebesarannya? Tapi banyak orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Kembali kepada tema kita untuk mengakhiri khutbah ini. Teman sekalian, jangan jadi orang yang menyesal. Allah bilang awalam nu'amirkum, kan sudah saya panjangan umurnya kepada kalian, man tadakkara, bagi yang mau mikir. Waja'akumun nadhir, dalam ujung ayat tadi, dan kami telah datangkan kepada kalian seorang pemberi peringatan atau pemberi peringatan, nadhir. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, turun kepada para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Pengajian ada, media banyak, kesempatan tausiah banyak, tapi susah sekali untuk mengambil pelajaran. Misalnya telinganya mendengar hanya fisiknya, tapi tidak bisa mendengar telinga hatinya dan sebagainya.
Jemaah sekalian, Allah sudah katakan, sudah saya panjangkan umurnya, maka jangan jadi orang-orang yang menyesali umur, Pak. Karena ceritanya kayak tadi. Ya. Yang terakhir, Pak, untuk akhir khutbah ini, mari kita satu lagi ayatnya. Dan ayat ini saya kira antum hafal semua. Karena sering sekali antum baca, antum dengar, para ustadz juga bahas. Surat Al-Munafikun, surat 63 pada 2 ayat terakhir. Ayat 9 dan 10. Kalau mau sekalian ada 9, 10, 11. Pada ayat 10 kata Allah apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakan, segera infakkan, segera belanjakan mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, kata Allah, min qabli, sebelum datang, ayatiya hadakumul maut, sebelum datang kematian atau ajal kepadamu, kepada kalian, fayaqula rabbi, lalu kamu berkata, kamu berteriak-teriak, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau engkau berkenan mengakhirkan ajal kami meskipun dekat, maksudnya meskipun sebentar. Orang-orang ini, Pak, yang sedang mendapati ajal tapi posisinya menyesali kesempatan yang dulu Allah berikan, itu teriak-teriak minta diundur, Pak. Ya Tuhan, undur ya Allah kematiannya. Semenit saja, kalau bahasa saya, Pak, sedetik saja, sejam saja, sehari saja, seminggu saja. Untuk apa mereka bilang? Fa'asaddaq, yang pertama, untuk saya bisa bersedekah. Karena ayat ini memang konteksnya secara tekstual adalah perintah infak, bersedekah. Maka dia bilang, ya Allah, berikan kesempatan mundur sebentar saja agar saya bisa bersedekah. Tapi sayang, kesempatannya sudah hilang. Yang kedua, dia katakan umum, wa kum minas solihin, agar aku juga menjadi orang-orang yang soleh. Dalam pengertian yang lebih luas, Pak, bukan cuma sedekah saja. Tapi apa kata Allah? Ayat 11-nya atau ayat terakhirnya, walain, pakai lan, Pak, lan. Di dalam bahasa Arab itu ada ma, ada la, ada lan. Kalau udah lan, Pak, tidak akan. Walan tardoan kal Yahud walan Nasoro, tidak pernah akan orang Yahudi bla bla bla. Artinya tidak pernah akan, Pak. Kalau la, tidak, mungkin sekarang tidak, besok iya. Tapi lan, maka Allah bilang apa? Walan yuakhirallahu nafsan, tidak mungkin, tidak akan Allah akhirkan ketika sudah datang ajal kepada nafs, kepada salah seorang manusia. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah akan mengabarkan semua apa yang dulu dikerjakan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, itu diantara 3 ayat penyesalan yang artinya sesal tak guna. Semoga kita menjadi orang-orang yang menyesal, pandai menyesal, dan sesal yang guna. Kapan itu? Ya sekarang ini, saat detik-detiknya masih Allah sematkan, Allah titipkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala hadzal nabiyil karim nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, sebelum Al-Fakir memungkasi khutbah kedua dengan berdoa, saya ingatkan kembali untuk dari khatib dan kita semuanya, jangan menjauhkan diri dari Quran, jangan menjauhkan diri dari peringatan Allah, jangan menjadi orang-orang yang menyesal soal waktu dan umur. Allah memberikan penjelasan dengan indah dan tajam kepada kita dalam rangkaian ayat di ayat 124 dan 125 surat Toha, surat ke-20. Dalam ayat 124 Allah bilang kepada kita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Berikut
berikutnya ayat satu dari imannya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ayat berikutnya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Indah sekali redaksi Quran ini. Allah ingatkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri, siapa orang atau sesiapa yang menjauhkan dari peringatanku, kata Allah. Kan banyak kan peringatan kepada kita, Pak. Peringatan fisik, rambut kita, tenaga kita, umur kita, dan sebagainya. Peringatan yang ayat-ayat terbentang, dan peringatan Quran tentunya, atau teks Qurannya, mushaf kita. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang menjauhi dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kepada mereka penghidupan yang sempit. Mungkin dia kaya, mungkin dia punya apa saja di dunia, Pak. Mungkin dia orang yang punya segala apa yang diinginkan di dunia, tapi sempit Pak hidupnya, sempit jiwanya. Silakan ayat ini ditarik keluar dalam fenomena fakta saja. Apakah ada orang yang punya segala-galanya tapi sempit dunianya, sempit hidupnya, jiwanya sempit, hatinya sempit? Dan kemudian kata Allah, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti Allah akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Mereka protes kepada Allah dalam ayat 125-nya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia saya melihat. Kita melotot di dunia, Pak, melihat sesuatu yang indah, melotot kita, Pak, apalagi yang cakep, melotot mata kita, melihat duit, melotot mata kita. Tetapi kata Allah, jawabannya pada ayat 120-nya, qala kadzalika atatka ayatuna, demikian kata Allah, kan sudah sedatangan ayat-ayat kami, fakadzalikal yauma tunsa, kamu mendustakan, kamu mengabaikan, maka hari ini gantian, kamu aku lupakan. Dulu ayat-ayat Allah datang, dulu para nabi datang, dulu para pemberikan peringatan datang, tapi kau dustakan, kau abaikan, kau tinggalkan, kau lupakan, maka hari ini kamu aku lupakan. Kira-kira begitu, Pak, makna singkatnya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menggugah kita untuk berazam kuat menjadi orang-orang yang dari detik-detik yang Allah berikan kepada kita ini dalam tahun 2023, semoga menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang sudah kita lalui. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ya Allah ya Rabb, zalamna anfusana, duhai Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, dalam kehidupan kami banyak berbuat aniaya, zalim atas diri kami sendiri ya Allah. Wa ilam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah ya Rabb, wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami, menolong kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti ya Rabb kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, arinal haqqa haqqan, ya Allah tampakkan, tunjukkan atas kami semua ya Rabb, bahwa segala perkara yang hak jelas di mata kami ya Allah, warzuqna tiba'ah, dan berikan kami kemampuan, kesempatan, kekuatan untuk mengamalkan, mengikuti yang benar ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna sinaba, ya Allah tampakkan pula atas kami semua ya Rabb, bahwa segala perkara yang batil jelas di mata kami, di pandangan kami, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan yang batil ya Allah. Banyak kami tahu perkara batil, kami suka melanggarnya ya Allah. Banyak kami tahu perkara hak, tapi kami tak mampu mengamalkannya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka, rahmati mereka, kasih mereka ya Allah, sebagaimana mereka merahmati, menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.